Halo saudara-saudara, Juan mau bantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 tokoh di dalam Alkitab yang mati dengan cara bunuh diri. Sebelum kita masuk ke dalam video itu, Anda dapat dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Di Alkitab telah secara spesifik memberikan ulasan mengenai tindakan bunuh diri, yaitu dalam titah Tuhan yang ke-6 dikatakan, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Melihat hakikat tindakan bunuh diri merupakan sebuah upaya sadar dan sengaja untuk mematikan atau membunuh diri sendiri. Maka apabila dikaji dari perspektif firman Tuhan, sungguh telah melanggar dan bahkan telah menyangkal otoritas Allah atas kepemilikan seluruh eksistensi kehidupan manusia. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri secara tegas telah menjadikan diri sebagai tuan atas dirinya sendiri. Lalu, siapakah ketujuh tokoh di dalam Alkitab tersebut? Mari kita ulas satu persatu. 1. Raja Zimri. Raja Zimri yakni mati dengan cara membakar diri di istana raja, di mana ia sendiri berada di dalam istana tersebut, seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 18. Raja Zimri menjadi seorang raja karena kudeta yang ia lakukan terhadap Raja Ela, anak Baesa. Dengan membunuh Ela, maka Zimri menggantikan menjadi Raja Yehuda yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 8-13. 2. Raja Abimelek. Raja Abimelek mati oleh menghunus pedang dari bujangnya atas perintah Abimelek sendiri dengan berkata, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh aku," seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim 9 ayat 54. Abimelek adalah anak Yerubbaal dari gundiknya orang Sikem. Abimelek menjadi raja dengan cara yang keji, yakni dengan membunuh 70 orang saudaranya anak Yerubbaal, sehingga ia menjadi raja yang tertulis dalam Hakim-Hakim 9 ayat 5-6. 3. Raja Saul. Raja Saul mati pada waktu melakukan peperangan melawan bangsa Filistin. Pada saat kegentingan dalam peperangan tersebut, yang mana pasukan-pasukannya telah banyak yang terbunuh, bahkan anak-anaknya seperti Yonatan, Abinadab, dan Malkisua juga telah mati terbunuh oleh tentara-tentara Filistin. Sementara ia sendiri telah terluka parah akibat dari peperangan itu. Maka Raja Saul merasa bahwa saat itu adalah akhir dari segala kehidupannya. Lalu ia mengambil pedang dari ajudannya atau pembawa senjatanya dan menghunus dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 31 ayat 4. 4. Pengawal Saul. Pengawal Saul juga mati dengan cara sengaja menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 31 ayat 5. Ketika itu pengawal Saul melihat bahwa rajanya telah mati. Ia pun ikut bunuh diri dan mati bersama-sama dengan Saul pada hari itu juga. 5. Ahitofel. Ahitofel adalah seorang penasihat Raja Absalom, anak Daud, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 16 ayat 20. Pada suatu waktu ketika Absalom berencana untuk membunuh ayahnya Daud,
dan seluruh pasukannya. Maka Absalom meminta nasihat dari Ahitofel dan Husai. Dari kedua penasehat itu, Absalom lebih memilih untuk melakukan nasihat Husai ketimbang nasihat dari Ahitofel. Melihat nasihatnya diabaikan oleh Absalom, maka Ahitofel merasa kecewa, lalu menggantung dirinya sendiri dan mati, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 17 ayat 23. 6. Simson. Simson adalah anak dari Manoah, seorang yang berasal dari suku Dan. Simson adalah seorang nazir Allah, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim 13 ayat 7. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya menjadikan dia mampu membunuh banyak tentara Filistin. Suatu ketika, oleh karena bujuk rayu dari istrinya yang bernama Delila, akhirnya ia menceritakan rahasia kekuatan yang ada padanya, yaitu berasal daripada rambutnya. Maka istrinya berlaku jahat sehingga memotong rambut Simson. Akhirnya Simson pun menjadi lemah. Dalam kondisi kelemahannya, Simson ditangkap oleh bangsa Filistin, lalu dibutakan kedua matanya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Setelah sekian lama terbelenggu dalam penjara, pada saat tertentu rambutnya mulai tumbuh, dan di saat itu pula Simson dibawa ke satu gunung di mana raja-raja Filistin bersama masyarakat sedang mengadakan pesta pora. Simson diikat dengan rantai pada tiang-tiang gedung tempat orang Filistin berpesta tersebut, seperti dalam Hakim-Hakim pasal 16. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin," dalam ayat 28. Kemudian Simson merobohkan seluruh gedung itu, dan seluruh orang Filistin yang berada di sana mati. Namun Simson sendiri juga ikut mati pada peristiwa itu. Kisah kematian ini menjadi kontroversial bagi kalangan gereja. Ada yang berpendapat bahwa kematian Simson bukanlah akibat dari bunuh diri, melainkan akibat dari sebuah usaha yang dilakukan untuk melawan musuh dalam sebuah peperangan yang mana terjadi pada masa-masa Perjanjian Lama. Ia berperang melawan musuh dengan caranya yang siap berkorban nyawa, menjadi satu hal yang sangat patriotik dalam sebuah peperangan. Akan tetapi di lain pihak, ada yang berpendapat bahwa tindakan Simson adalah tindakan bunuh diri, merujuk pada ayat 30, bahwa ia dengan sadar mengetahui melalui tindakannya ia juga akan pasti mati. 7. Yudas Iskariot. Yudas yang melakukan tindakan bunuh diri, yaitu yang bernama Yudas Iskariot. Yudas adalah orang yang sebelumnya telah dipilih Yesus menjadi muridnya. Namun ia telah melakukan dosa dan berkhianat dengan menjual Yesus kepada imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Melihat Yesus yang telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Kemudian ia menggantungkan diri, seperti yang tertulis dalam Matius 27 ayat 1-5. Dengan melihat 7 tokoh yang telah kita sebutkan tersebut, mengajarkan bagi kita agar menjauhkan diri dari sikap ini, yaitu bunuh diri. Percayalah, apapun masalahmu, bunuh diri bukan solusi. Dan yang paling terpenting yang harus kita ingat, bahwa ketika kita melakukan bunuh diri, itu berarti kita menjadi tuan
atas diri kita sendiri, bukan menunggu panggilan daripada Allah itu sendiri. Demikianlah video ini dibuat agar dapat menambah wawasan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, apapun masalahmu, Tuhan akan menolong. Salam, Njuah Njuah Mobanta Karina.